لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita atas syukur kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggaknya pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Enggaknya ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan mesin canggih pada zaman ini kita tidak akan mampu melakukannya. Untuk itu maka kita senantiasa lantunkan syukur kita dengan bacaan hamdalah, karena apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam adalah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir kiamat kelak. Konfidin rahimahullah, melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-5, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la yabullanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri, summa yattasilu min. Wal muslimin la yattasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. Yang artinya bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang menggenang ataupun tidak mengalir, lalu ia mandi dengan air tersebut. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang ketika ia dalam keadaan junub. Konfidin rahimahullah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW apabila kita hendak ingin buang hajat, yaitu kencing, kita tidak diperkenankan di suatu tempat yang mana tempat itu ada air yang menggenang, ya, ataupun ada di tempat air yang menggenang yang mana air itu tidak mengalir. Ya. Jika kita mau buang hajat, air kencing, kita pastikan bahwasanya air itu benar-benar mengalir seperti sungai ataupun danau dan lain sebagainya, dan sampai di tempat-tempat yang mana tempat itu justru menggenang. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika kita mendapati di suatu tempat, namun kita tidak dapat air, sedangkan kita mendapati air hanya sekedar air yang menggenang, itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk bersuci. Nah, ini yang menjadikan bahwasanya dalil ketika kita hendak melakukan yang namanya ibadah ataupun menghilangkan yaitu namanya junub ataupun dari diri kita, itu benar-benar air yang suci. Ya. Jangan sampai kita menggunakan air yang mana air itu justru tidak mensucikan diri kita. Nah, ini menjadikan syarat bahwasanya ketika kita diterima amalan ibadah kita, ketika kita bisa mensucikan diri dengan air yang benar-benar suci. Konfidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau nantinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.